kita nak sampaikan hal yang menjadi inti dari perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, tanya tepu bahawa di saat umur Nabi 40 tahun nak angkat sebagai rasul dan usia Nabi 60 tahun, berarti masa perjuangan Nabi 20 tahun. 13 tahun pertama perjuangan Rasulullah berbeda setelah 13 tahun. Hal yang paling inti dalam 15 tahun pertama adalah meluruskan akidah, membentuk akidah, iktikad. Adapun kewajiban-kewajiban lain yang duduk pakan kejemenan. Persoalan akidah adalah persoalan yang menyangkut dengan hati dan pemikiran. Kadang ini hanada hidilati, tetapi dosa terbesar ba Allah apabila hana betul akidah. Orang jid ke kafir atau beriman ditentukan oleh akidah. Sehingga Allah dalam Al-Quran pun pegah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah han akan ampun yang janji Allah kurang yang syirik dengan Allah, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tetapi dosa selain syirik na orang yang nampak ampun oleh Allah, so yang nak kehendak oleh Allah. Tetapi dosa menyangkut dengan salah akidah nyan la yaghfiru, hana ampun. Menyo dalam neraka, kekal dalam neraka, hana masa penghabisan, hana masa akhir. Maka 15 tahun pertama fokus perjuangan Rasulullah meluruskan akidah. Akidah yang menyangkut dengan ketuhanan dan yang menyangkut dengan hal-hal yang gaib. Maka memantapkan tauhid di dalam hati yang fondasi awal. Kebaikan dan amalan yang tenyo lakukan baru bermanfaat di akhirat apabila nak iman dalam dada. Dari seluruh yang diperjuangkan oleh Rasulullah yang menyangkut dengan akidah, ulama dikumpulkan dalam sebuah ilmu dengan nan ilmunya ilmu tauhid, supaya mengajelas kita. Ilmu tauhidnya nyoke ilmu yang membentuk akidah. Sementara semakin duduk, semakin berbeda bentuk cara perno tauhid, karena berbeda masalah. Karena semakin le bid'ah, semakin le hal-hal melenceng di dalam perjalanan waktu le generasi salaf, maka dalam gejaga akidah betul-betul lagi yang warisi li Rasulullah, maka kepegalah ilmu tauhid yang dia tak kenal dengan Asy'ari dan Maturidi nya adalah geperno ilmu supaya baik terjebak kepada firqah-firqah yang sesat. Karena Imam Al-Ghazali nepegah di dalam kitab Raudatul Talibin yang menyangkut dengan penjelasan pembahagian tauhid. Substansi dari tauhid na 5 perkara. Substansi yang menjadi inti tauhid na 5 perkara. Pertama, terbangun iktikad tentang wujud Tuhan.
kepada memastikan adanya Tuhan. Yang inti pertama, bek terjebak kepada taktil, istilah ulama tauhid. Bek terjebak kepada ateis. Bek sampai tanya tersesat dalam aliran hana akui na Tuhan komunis. Makanya dipastikan sehingga menimbulkan sebuah iktikad tidak pernah ragu sedikit pun tentang na Tuhan. Yang pertama, maka dalam akidah yang dikumpulkan oleh ulama duduk untuk menghasilkan kepada wujud Tuhan, nyana dalam iktikad terempat dalam iktikad 50. Yang dipegang 50 nya sebagai kerangka untuk memudahkan wujud substansi dari tauhid. Baik terjebak kena, baik terjebak gede. Walaupun wate jamun hana gepegat menan cara perno tauhid. Tapi di saat kala masalah kapayah bentuk sebuah bentuk supaya baik terjebak. Menyuruh awai mata sahabatnya hana urang tu tak ada nama masalah langsung mana nabi ju dan yang hana dawa-dawa. Tapi wate kah nali nabi pulang gapu ujung yo nya kamu klaim macam penepat tu. Nyo ke yang nepegah li nabi timuh bermacam firqah singa sataf tariku ummati sehingga umat lu akan terjadi kelompok sampai 70 leh. Sabar yang betul 72 yang salah, yang tidak dalam neraka. Mai medit 72 yang betul sabar yang salah nak ada. Nyoba 72 salah. Sabar yang betul yang mandum dan mandum pegah dua betul ini. Yang salah mandu oleh. Maka bagi jaganya maka nyokuh yang dijaga oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Maka dalam halnya dipegat ke kerangka tauhid yang menghasilkan 5 substansi tentang ketuhanan. Pertama, iktikad. Mana iktikad sebuah keyakinan yang hana goyang dan ragu mencukupi tentang wujud Tuhan. Sehingga beret dalam kelompok taktil. Kelompok termasuk contoh ji semacam orang hana mengakui Tuhan, hana yakin kena Tuhan, maka ina gepegat dalam ilmu tauhidnya kiban menghasilkan atrayan. Yang kedua, setelah mengakui Tuhan tidak cukup. Nanti bedanya atai kata akui na Tuhan kabere nanti hai mandum orang agama mengakui Tuhan. Tetapi macam-macam Tuhan ni pakai bancara baik sampai menuhankan yang bukan Tuhan atau tidak menuhankan yang Tuhan. Maka gepegat dalam kerangka ilmu tauhid menghasilkan keesaan Tuhan, wahdaniyah. Nanti nagui Tuhan tetapi tentang wahdaniyah Tuhan hana iktikad, hana betul. Tak kena hasil Tuhan tiro. Yang makna tiro apa? Tuhan itu esa satu. Apa makna satu? Ini dah pegah gelahnya satu. Ini dah bogah, dah botol ni. Punya takkan wahdaniyah. Hana wahdaniyah je walaupun satu. Nyo sikreknya satu. Tetapi kita istilahkan wahdaniyah apa ji? Hanjut wahdaniyah tentang ketuhanan punya makna tersendiri.
Maka diterjemah oleh ulama tentang pengertian wahdaniyah Allah. Tahu bahasa haji sulit kita dia satu-satunya, bukan satu tapi satu-satunya, tidak ada duanya. Satu-satunya di dalam zatnya, satu-satunya dalam sifatnya, satu-satunya di dalam perbuatan, tidak ada duanya. Sehingga dijelaskan di ulama tauhid tentang keesaan Tuhan. Berarti mana kita berkata Tuhan itu satu, ya mengerti mufhum juga satu. Karena kita satu tambah satu sama dengan dua, kita mana satu. Tapi ya menyokan mi kalau dia penuh bolehlah. Takkan cuma satu. Tetapi bagi orang yang kabalik tidak cukup. Karena satu yang sama dengan satu makhluk sudah menyamakan Allah dengan makhluk. Hanya tak berah Allah satu lagi pipetnya satu, tidak bisa. Maka kiban makna satu Allah Ta'ala wahdaniyah dijelaskan sehingga hanya terjebak getanya kepada tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Kelompok tasbih na 12 firqah. Mana pelak bahanya idanya. Yang penting tak buta turi yang betul mentang, yang salah hana turi hana pupu. Lagi katanya ya setek lumo lautan. Asai buta turi lumo mentang. Asai yang ke lumo hana turi punya rusak pu kameng hana pupu aji. Yang berat turi yang betul mentang. Maka perle baik kelompok tasbih apabila hana jelas wahdaniyah Allah Ta'ala, tanya membayang kadang-kadang terjebak kepada menyerupakan Allah dengan makhluk. Bahaya. Ada pegah Allah nak tempat, Allah bertempat di langit. Dan terjebak kenan. Pada musim Isra' Mi'raj, tanya tadi dengar cerita apa? Nabi yang terima sembahyang, amun pengen Tuhan nak terima sembahyang. Pak mu rempa? Itu langit ketujuh, mu bayang aju, berarti Tuhan idih kedua. Nyan kasalah. Kasalah itikad. Pada berah Allah getun langit pertama. Berarti kalau kubah langit kedua kosong idih kerana risi kena mu bayang-bayang mana ni tengok. Roh mengiktikad lagian ke Allah, terjebak kepada tasbih dan hilang sifat wahdaniyah. Maka pastikan setelah kita mengakui adanya Tuhan, pastikan keesaan Tuhan dalam arti yang benar tentang makna esanya Tuhan. Yang perlain, yang untuk mengasah akidah. Yang kedua, yang kelih, tanzih. Substansi dari tauhid yaitu tanzih Allah Ta'ala daripada yang selain Allah. Daripada tanzih bersih, artinya suci Allah Ta'ala daripada kebendaan atau daripada sifat yang nak benda. Beta fikir Allah Ta'ala nyo nak bentuk lagi alam lagi makhluk, atau Allah Ta'ala nyo nak warna ke lagi yang makhluk. Munyo menteng Allah Ta'ala nyo tak bayangkan mu bentuk menoraya ubud lagi je nyan menteng golong pun tauhid Allah. Menteng tapi taban Allah dengan makhluk. Jadi supaya baik terjebak dalam syirik dengan wahdaniyah dan baik terjebak ke dalam tasbih. Iaitu perle tanya baik sampai terjebak tak serupakan Allah dengan makhluk. Hana tak sengaja ke tak pegah Allah serupa dengan makhluk. Tak pegah sebab Allah duduk di langit. Nya otomatis serupa dengan makhluk. Allah punya tempat. Berarti sama dengan makhluk. Tempatnya tak pegat Allah. Mana lu golong ke pegat tempat pak ke Allah? Nan perle minta ilmu.
yang berjelas ada. Ada yang berah dekat Allah pun dekat dalam bentuk sama dengan pengertian dekat makhluk. Punya sama dengan pengertian dekat makhluk, nyan kata bersama dengan makhluk. Jadi ada bayang tu tentang menurut 1 meter, 2 meter, 1 kilometer. Itu dekat dalam bentuk makna makhluk. Tapi bentuk dekat dalam berkaitan dengan ketuhanan berbeda dengan dekat yang dalam ukuran tataran makhluk. Nyan substansi yang kelih. Yang keempat, inti daripada ilmu tauhid, inti daripada ilmu tauhid yang keempat, bahawa ibda' Allah Ta'ala dengan ikhtiar Allah. Di dalam Allah menciptakan makhluk yang selain Allah, mandum lewat ikhtiar Allah. Makna ji mana? Allah dalam menciptakan makhluk kan sebuah kewajiban. Boleh menciptakan, boleh hana menciptakan. Baik sampai bagi Allah Ta'alanya si wajib menciptakan makhluk. Hanjat han mesti. Walaupun kan menciptakan tapi itu bukan kewajiban. Munya tak pegah dengan kewajiban, nyan han cocok dengan sifat ketuhanan. Nyan padikah yang keempat. Yang kelima, substansi dari tauhid, baru kita yang mau tauhid. Dalam makhluknya tidak lepas dari tadbir Allah. Artinya seluruh makhluknya mandum ciptaan Allah, olehnya pu yang terjadi hanya lepas dari takdir Allah. Memang wate takalan wate kenang apui tutong, urang kenang ubat pulih. Munya tak pegah yang pupulih nyan ubat, nyan kagada ketauhidan. Nyo tak pegah yang pututong nyan apui, nyan kalepas tadbir Allah, hana ruhli Allah. Tetapi yang betul pun Allah menjadikan tutong dan menjadikan apui sebagai sebab bagi tutong, dan menjadikan tutong wate kena ngapui. Yang ciptakan troso Allah, yang ciptakan bu makanan Allah, yang tergedi pajuh bu Allah, pajan putra wate tak pajuh bu kan bu tukang putra. Tapi Allah yang jadikan bunyan sebab begitu. Nutup takdir Allah dengan sebab. Munya urang hana iman deh gekalan bu tukang putra. Urang na iman getepe yang putra Allah wate kenang bu. Munya urang hana iman pupu yang deh kalan yang kenyan aju. Nyan aju deh. Wate gekalan gelawai apa ucung bak mamplam hek bermamplam. Yang dipikir tukang perut bermamplang gelawar. Tentu enggak laki bermamplang bak gelawar ya. Pakat yang dia kekalan ni per gelawar tu bermamplang. Han dia kekalan na urang tukang gelawar. Yang gerak. Urang beriman dia kekalan yang gerak urangnya kan nasola elok. Jadi limang bawah substansinya nyo ke menjadi inti dari tauhid. Maka dalam halnya para ulama gepemudah ke orang umum supaya menghasilkan inti tauhid dengan akidah 50 jih benar. Dalam 20 benar menyangkut dengan ketuhanan, 20 sah. Yang lain menyangkut dengan kerasulan, menyangkut dengan akhirat, hal-hal yang gaib. Untuk menghasilkan tauhid tentang Tuhan, nyan wajib bumufhum adanya. Yang inti beratnya, limang bohnya.
untuk menghasilkan 5 buah inti ketauhidan, gepegatlah kerangka tauhid. Sehingga dia dah tanya, "Boh pasal mana elek tok 20 dah pegat tipu Allah Taala. Mana tipu Allah Taala kan ke 20 ke la ilaha illa. Hai Razak kan tipu Allah Taala ti. Tukang beri rezeki macam-macam dong. Tetapi yang gepegat oleh ulama cuma 20 pakat. 20-nya untuk menghasilkan ketauhidan, inti dari tauhid. Baik terjebak kepada aliran-aliran sesat dalam ketauhidan. Maka dalam halnya yang perlu tanya apa sadari. Sembahyang penting. Puasa penting, penting. Wina rukun-rukunnya penting. Tetapi tauhid lebih penting. Berzina dosa besar. Membunuh dosa besar, ya. Macam kubjai dosa besar, tetapi syirik jauh lebih besar. Maka dosa sangat besar apabila belum selesai gedanya terhasilkan ketauhidan imannya kepada Allah. Maka di awal pergerakan Rasulullah nyan lehbelah tu han tak le yu je le haji macam dong nyan anak tak nyan yang lebih inti pepai akidah le watai urang kai turi Tuhan, watai urang kai yakin na akhirat na neraka dan syurga, kai yakin na alam barzakh, maka hinanlah timuh orientasi ude. Mai urang na yakin pi ke neraka ke syurga. Tayu semayang nyan mesti ngai dan kadang. Anak ngai. Bahkan orang tergelam di dalam udip materialis karena tua ke mati. Orientasi udip hanya udip ke akibat jaminan udip nya nak laulai kan nyan yang deh laulai pakai ke patadu ke putar pajuh ke. Kenapa? Iman tidak tertanam menyinari pemikiran dan membentuk perilaku. Maka berhasil yakin bahwa di depan kamu itu kamu ada Allah Sang Pencipta yang menciptakan tidak cuma dunia ini, apalagi bumi yang kecil ini, tapi nenani ciptakan alam malakut, alam lain, alam akhirat. Pertama aku ina Tuhan. Waktu aku ina Tuhan, Allah nan Allah nepeten wahyu, nepetepe lau lewat utusan bahwa yang namanya manusia akan berhadapan dengan neraka dan syurga. Kan cuma berhadapan kebutuhan udik lan doyayo. Bu pajuh pak dua itu kecil. Urang hana mampu pajuh pi mati, urang yang lepu pajuh pi mati di. Oh kamu putat pajuh mah mati tele. Balah orang yang lempu pajuh lebih bagai mati dengan orang yang lempu pajuh. Kan? Sumber penyakit kalau dia tak pu pajuh. Sehingga penyakit orang kaya pubat. Menyebabkan orang gatin gampang dah pubat. Kerana dia tak pu penyakit. Yang orang kaya lepas parah-parah penyakit. Maka dia tak pu pajuh. Maka ini tugas Rasul. Meyakinkan danyo. Tidak ada istilah masa depan hidup. Masa depan orang beriman yaitu diawali oleh kematian. Nyan awal masa depan. Maka istilahnya orang Aceh uronyo ngon tinga, uro tinga ke. Uronyo ke uro akhirat tinga. Hari ini tidak ada masa depan, memang hari ini tidak ada depan-depan. Ya sekarang. Sekarang pajak tengah udik dia uke pajak, dia penting. Yang konsep orang iman. Jaminan udip apa? Jaminan udip pertama akidah, yang kedua akhlak, punya sifat sabar dan sifat syukur. Orang yang berkepribadian syukur akan bahagia dan bersyukur di saat nikmat.
Orang yang bersifat sabar akan tangguh menghadapi beban dan cobaan. Selesai masalah. Sabar karena Allah akan mendapat pahala bighairi hisab. Syukur karena Allah akan bertambah nikmat dunia dan akhirat. Itu modal. Hendak pernah hancur dengan kepahitan hidup dan tidak tenggelam dengan nikmat dunia. Yang orang beriman. Maka tangguh-tangguh tak orang gedidik oleh Nabi. Karena mengeluh. Hebat-hebat. Penggembala kambing lahir melangkawan orang Nabi kami, tapi menjadi pemimpin dunia. Mereka manusia-manusia tangguh. Maka nak pegah oleh Nabi tengok. Yang paling long tu makut ke gata. Tengah gata. Ramai orang Islam. Tapi lagi kubur ilaut. Tak tangguh. Lagi kubur. Kubur. Tumpuk-tumpuk lagi kubur. Tapi beok kena angin. Seperti itu aja. Tak tangguh. Iman hana jelas. Akhlak hana jelas. Urangnya kemunduran orang Islam, terpuruk orang Islam. Kan karena Islam. Karena meninggalkan Islam. Pertama tidak tahu Islam. Dia pada tahu orangnya. Pada draw generasi muda katanya. Pada persen yang kaglah ilmu tauhid, perlain. Nah survei. Yang kaglah ilmu Islam yang perlain pada persen. Pegah je tanya nanggro bersyariat. Kibanda bersyariat terbiarkan kejahilan. Mulai syariat pun dengan ilmu, wabil ilmi hayatul Islam. Sehingga ulama berpegang hilang Islam dengan 4 perkara. Orang beramal tanpa ilmu, salah satu sebab hilang Islam, tenggelam. Hubu ibadat cuma ilmu tak. Beramal tanpa ilmu. Yang kedua, berilmu tapi tidak amal. Yang pergi ada hati ilmu nak hana amal. Yang kedua, tidak mau mencari ilmu. Itu sumber tenggelam agama. Yang kelima, menghalangi orang untuk mencari ilmu. Yang lenyap agama. Sehingga pendidikan yang diuruh oleh orang Islam untuk anak orang Islam tidak mengutamakan ilmu Islam. Aneh. Yang urus pendidikan orang Islam, yang cok kebijakan pendidikan orang Islam, yang ikut pendidikan juga orang Islam, yang guru pe orang Islam, tetapi mereka tinggalkan konsep Islam. Ini yang menjadi masalah. Maka orangnya cip upah lagi ikut Nabi Muhammad. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ikut Nabi, nyo perle merempak dengan Allah, perle sukses akhirat, ikut Rasulullah. Salah satunya ikut perjuangan Rasulullah. Utamakan dulu ilmu yang menyangkut dengan tauhid, kemudian yang menyangkut dengan akhlak. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak, dan menyangkut dengan hal haram di dalam jalani kehidupan. Itulah Islam. Man menyodosa lain tak ada gedi ke adab nak dengar, tapi dosa hansah tauhid, hansah iman, khulud finnat, naudzubillah. Nyoke yang menangis para sufi. Pada fikir pakai nyan iman ke kana itu biar iman segala mati mentang. Hai kita mikir. Pu selamat iman segala kematian. Bahana tengah dalam neraka. Maka hari-hari menangis pada Allah, ya Allah, nampu selamat iman lo. Hana tiada lainnya. Kau selamat mereka bodoh ni Allah. Maka untuk selamat mitai le, nyo mempangkaitan gimana dapat selamat? Mutauhid belum ada udah, ya Allah nampu selamat iman. Pak iman kan nampu selamat. Menatap. Maka punai le. Maka semangat ilmu harus berkibar kembali. Perang kejahilan dengan ilmu. Dan nyo sayang anak, pastikan anak itu beriman. Hana luah tahat ilmu tentang tauhid, lah perlain mentang berlari. Kalau sayang anak,
nalah ilmu lain. Kajinya wallahu alam bisawab. Lain jumpa.